bahwa tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan kemuliaan, tidak ada jalan kesuksesan, tidak ada jalan untuk meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat kecuali dengan mentaati perintah-perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah wa akramakumullah. Kehidupan kita di dunia ini begitu singkat. Setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan yang panjang, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang bukan setahun 2 tahun, tetapi adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Maka di sanalah manusia akan hidup dengan sesungguhnya. Bila senang maka senang selama-lamanya. Maka bila susah maka juga kesusahan yang kita tidak tahu berapa lama kesusahan tersebut. Terlebih kepada orang-orang yang sama sekali di dalam hatinya tidak ada iman, tidak ada yakin yang benar kepada Allah, maka akan kekal di dalam penderitaan, akan kekal di dalam kehinaan, akan kekal di dalam kesusahan selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah wa akramakumullah. Untuk keadaan-keadaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini sebagai sarana untuk kita mengusahakan. Orang-orang yang menginginkan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dan kesuksesan, tempat dan waktunya adalah dunia dan selama hidupnya di dunia ini. Begitu juga sebaliknya. Maka keyakinan seperti ini, hadirin rahimakumullah, mesti kita tanamkan di dalam hati kita, karena kita dan seluruh manusia akan berangkat ke akhirat, akan mengakhiri kehidupan di dunia ini. Maka tanamkan dalam hati kita, kalaupun di dunia ini kita senang, senangnya hanya sementara. Kalaupun kita susah, susahnya juga sementara. Maka orang-orang yang beriman, apa-apa pertimbangannya adalah akhirat. La khaira fi khairin ba'dahun nar. Tidak bisa dikatakan kebaikan, keberuntungan, kesuksesan, kemuliaan, hebat, kaya, jadi pejabat, kalau akhirnya ke neraka. Wala syarra fi syarrin ba'dahu jannah. Tetapi walaupun orang itu di dunia susah, hidup di dalam penderitaan, di dalam kemelaratan, tidak dikenal siapa-siapa, tetapi kalau akhirnya ke surga, maka bukanlah itu kehinaan, bukanlah itu kegagalan. Hadirin rahimakumullah wa akramakumullah. Siapakah orang-orang yang berangkat ke akhirat? Orang-orang yang berangkat ke akhirat adalah kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita, dan seluruh manusia. Maka ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita nanti di akhirat selamat. Dan berulang kali Allah Ta'ala telah mengingatkan kita, telah berpesan kepada kita, Qu anfusakum wa ahlikum nar.
selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu daripada api neraka. Jalannya hadirin rahimakumullah telah ditunjukkan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ditunjukkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama hingga hari ini. Bahkan jauh sebelum itu telah ditunjukkan oleh seluruh para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam bahwa siapa yang ingin selamat, bahkan tidak hanya di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Siapa yang ingin meraih kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, siapa yang ingin meraih kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, keberuntungan dunia, keberuntungan akhirat, maka hanya dengan satu jalan, yaitu mengamalkan agama. Maka mengusahakan agama, mewujudkan agama dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan masyarakat kita, bahkan dalam kehidupan seluruh manusia di seluruh alam. Ini adalah merupakan tanggung jawab setiap orang di antara kita. Menjadi tanggung jawab setiap umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak diutus oleh Allah kecuali untuk menjadi asbab kebaikan, asbab rahmat untuk seluruh manusia, seluruh makhluk di seluruh alam. Maka begitu juga umat ini, umat yang terakhir dari Nabi yang terakhir. Allah Ta'ala telah melantik umat ini untuk mengambil tanggung jawab kenabian, untuk mengambil tanggung jawab baginda Nabi SAW untuk menyampaikan agama kepada seluruh manusia di seluruh alam. Untuk khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umatnya baginda Nabi ini adalah sebaik-baik umat. Kenapa dikatakan sebaik-baik umat? Karena punya tanggung jawab yang besar, bahwa di dunia ini tidak ada manusia terbaik, tidak ada manusia yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah melebihi para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebabnya mereka punya tanggung jawab untuk menyampaikan risalah daripada Allah kepada umat, kepada kaumnya. Dan umat akhir zaman ini, umatnya baginda Nabi, telah diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Allah untuk menyampaikan agama sampai hari kiamat, meneruskan kerja yang mulia baginda Rasulullah SAW. Maka itulah sebabnya dikatakan umat ini adalah khairul ummah, sebaik-baik ummah. Namun bila mana tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita lalaikan, kita sia-siakan, kita tidak amanah, maka kemuliaan tersebut jelas tidak akan kita dapatkan. Hadirin rahimakumullah wa akramakumullah. Hari ini umat jauh daripada agama, jauh daripada perintah-perintah Allah, jauh daripada kehidupan yang mulia Rasulullah SAW. Sebabnya adalah karena kita kurang bersungguh-sungguh untuk mengusahakan agama kita, kurang sungguh-sungguh untuk mengusahakan dan memikirkan akhirat kita dan akhirat umat, sehingga kebanyakan kita hanya sibuk dengan kehidupan dunia. Padahal juga kita tahu semuanya bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Maka pada hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita merenung. Jangan sampai ketika nanti kematian datang kepada kita, malaikat maut datang menjemput kita, kemudian kita menjadi orang yang menyesal, menjadi orang yang rugi, karena waktu dan kesempatan telah diberikan oleh Allah, akan tetapi kita sia-siakan. Kemudian hadirin rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Kurang lebih 1 bulan ke depan kita masuk bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala mempunyai waktu
dalam setahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Dan bulan ini juga ada amalan yang istimewa di bulan Dzulhijjah. Ada 2 amalan besar di mana itu disyariatkan di dalam agama kita. Apabila itu disyariatkan, itu artinya kita diperintahkan untuk mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Seandainya seorang hamba mempunyai hati yang takwa, sifat-sifat takwa di dalam hatinya, maka mengagungkan, memuliakan syiar-syiar agama Allah. Pada bulan Dzulhijjah ada 2 amal besar. Yang satu adalah sebagai amalan yang fardu bagi hamba-hamba Allah yang mampu, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi hamba-hamba Allah yang mampu untuk berangkat ke tanah suci, ke Ka'bah, maka punya satu kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah haji. Bila telah mampu tidak berangkat, berarti ada kekurangan, ada kecacatan di dalam Islamnya. Karena oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW telah menetapkan ibadah haji bagi yang mampu merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam yang 5. Dan di situ hadirin rahimakumullah, baginda Nabi menjanjikan, man hajja falam yafsuq, siapa yang haji dengan baik, tidak berkata kotor, tidak berbuat yang kotor, kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummu, maka dia akan mendapatkan keampunan daripada Allah. Dia keluar daripada dosa-dosanya bagaikan anak yang dilahirkan oleh sang ibu. Hadirin rahimakumullah, kita mesti memahami bahwa dosa itu adalah satu masalah. Kalau kita punya dosa, artinya kita punya masalah dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita punya masalah, bagaimana kita bisa selamat? Dan bila Allah SWT telah mengampuni dosa kita, itu artinya telah selesai seluruh masalah-masalah kita. Orang-orang dahulu berpikir seperti itu, memahami seperti itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, Tuan, cita-citanya apa? Sebelumnya teman-temannya telah ditanya. Ada yang punya cita-cita ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi khalifah, ingin menjadi panglima. Tetapi giliran Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala ditanya, beliau menjawab, cita-cita saya satu saja, bagaimana sebelum saya mati seluruh dosa-dosa saya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahum. Ibadah umrah yang satu dan yang berikutnya maka akan menjadi penghapus dosa juga terhadap dosa yang ada di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur maka tidak ada balasan yang pantas kecuali adalah surga. Hadirin rahimakumullah, maka bagi orang iman ini adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat penting, sangat istimewa. Bagi orang-orang yang pandangannya akhirat, maka mesti punya cita-cita yang besar di dalam hatinya untuk menunaikan perintah Allah tersebut. Mungkin hari ini kita belum ada kemudahan untuk berangkat ke tanah suci, tetapi dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan doa yang sungguh-sungguh, andaikan pun suatu saat bahkan hingga akhir hayat kita belum sampai melaksanakan perintah tersebut, setidaknya kita sudah punya niat baik. Dan niatul mu'min khairum min amalihi, niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Kita sudah mendapatkan pahala daripada niat kita. Dan bahkan
Sesuai dengan hadis baginda Nabi, innama ta'tin nusra ala qadarin niyah. Pertolongan Allah akan datang sesuai niat kita. Kalau kita niat sungguh-sungguh, maka kemungkinan besar kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan perintah tersebut. Hadirin rahimakumullah wa akramakumullah. Kemudian ibadah yang kedua yang disyariatkan oleh Allah untuk umat ini adalah berkurban. Pada hari Idul Adha menyembelih hewan kurban meniru sunnahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Nabiullah Ibrahim telah menunjukkan kecintaannya kepada Allah dengan kecintaan yang sempurna, telah menunjukkan ketaatannya, membuktikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang sempurna. Di mana dahulu Nabiullah Ibrahim berada di satu negeri yang subur makmur, di negeri Syam, boleh mempunyai hasil pertanian yang melimpah ruah, mempunyai hewan ternak yang ukurannya tak terhitung bergunung-gunung, dalam keadaan yang serba berkecukupan, di dalam kemegahan kemewahan seperti itu, maka Allah Taala perintahkan beliau meninggalkan negeri Syam. Allah Taala mau membuktikan, menguji sekaligus membuktikan bahwa memang Nabiullah Ibrahim betul-betul cintanya kepada Allah, betul-betul ketaatannya kepada Allah, melebihi cinta dan ketaatannya kepada selain Allah, melebihi cinta kepada harta, kepada kekayaan. Maka beliau telah berangkat ke Makkah Al-Mukarramah dengan istri beliau Sayyidah Hajar radhiyallahu taala anha dan putra beliau Nabiullah Ismail alaihi salatu wasallam yang masih kecil pada waktu itu. Meninggalkan negeri Syam yang fasilitasnya cukup, yang fasilitasnya lengkap, menuju Makkah Al-Mukarramah, di mana di sana tidak ada sumber kehidupan. Yang ada hanya satu bangunan yang sederhana, yaitu Ka'bah, tempat ibadahnya seluruh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di tempat seperti itulah Nabiullah Ibrahim dan keluarga beliau diperintahkan oleh Allah untuk berangkat ke sana, di mana tidak ada manusia di sana, tidak ada tempat tinggal di sana, bahkan jin-jin, burung-burung tidak ada yang hidup di sana. Bahkan sumber kehidupan yang termasuk kebutuhan pokok manusia, yaitu air, juga tidak ada pada waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala mentarbiah Nabiullah Ibrahim supaya yakinnya hanya kepada Allah, bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalau orang itu taat kepada Allah, takwa kepada Allah, mengamalkan perintah-perintah Allah, yang masuk akal tidak masuk akal, paham atau tidak paham, pasti akan beruntung, pasti akan sukses, pasti akan berjaya. Maka beliau membohongi penglihatan beliau. Beliau lebih yakin dengan janji Allah walaupun pada waktu itu tidak ada sumber kehidupan. Beliau yakin kalau ini perintah Allah, pasti akan datang pertolongan Allah. Disampainya di situ, hadirin rahimakumullah, beliau diperintahkan oleh Allah untuk berangkat menyampaikan agama kepada manusia, sehingga tinggallah anak dan istri beliau di tempat yang seperti itu, yang tidak ada teman, tidak ada tempat tinggal, tidak ada kebutuhan hidup yang cukup. Maka Sayyidah Hajar radhiyallahu taala bertanya, wahai suamiku, akankah engkau meninggalkan kami dengan putramu di tempat seperti ini, dalam keadaan seperti ini? Nabiullah Ibrahim diam. Maka Sayyidah Hajar radhiyallahu taala paham bahwa suami beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Tentu saja beliau tidak berbuat kecuali atas perintah Allah. Maka beliau mengatakan, bertanya, apakah ini perintah Allah? Maka Nabiullah Ibrahim menganggukkan kepala beliau, yaitu dengan jawaban iya. Maka Sayyidah Hajar begitu yakin kalau ini perintah Allah, pasti akan datang pertolongan Allah. Idzan la yudayyi'an Allah. Kalau begitu wahai suamiku, maka berangkatlah, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Selama 13 tahun
Hadirin, sepulang daripada perjuangan agama, anak pun sudah besar. Allah Subhanahu wa taala masih mentarbiah Nabi Ibrahim. Tadi diuji bagaimana meninggalkan anak dan istri supaya jangan sampai kecintaannya kepada anak dan istri mengalahkan cinta dan ketaatannya kepada Allah. Dan kini telah kembali, anak sudah besar, maka datang lagi tarbiyah yang ketiga, disuruh menyembelih putra beliau yang satu-satunya. Maka karena kecintaannya dan ketaatannya kepada Allah, beliau pun siap menjalankan perintah. Beliau mengatakan kepada putra beliau, "Wahai putraku, aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Maka kata Nabi Ismail alaihissalatu wassalam yang masih kecil, "Wahai ayah, laksanakan apa yang kau diperintahkan oleh Allah, niscaya engkau akan menjumpaiku termasuk orang yang sabar." Ini anaknya yang masih kecil diberikan kepahaman oleh Allah. Di antaranya kata para ulama, asbab pengorbanan orang tuanya, sehingga anak-anaknya pun dididik imannya, dididik yakinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata hadirin, Allah taala hanya menguji Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ternyata beliau pun lulus ujian. Ketika beliau telah membawa Nabi Ismail ke Mina, mata sudah ditutup, pisau sudah diasah sedemikian tajam, sudah bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan beliau berpikir beliau telah sukses menjalankan perintah Allah, yaitu menyembelih putra beliau, maka beliau bertakbir. Ternyata Allah Ta'ala telah menggantikan kedudukan Nabi Ismail dengan seekor kibas, yaitu yang pernah dikorbankan oleh anaknya kakek kita Adam, yaitu Sayyidina Habil. Korbannya telah diterima oleh Allah, sehingga korban tersebut disimpan di langit beribu-ribu tahun dan diturunkan kembali ke bumi untuk disembelih di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di antara artinya hadirin, kalau kita mengorbankan sesuatu karena perintah Allah, karena perintah agama, maka sesungguhnya apa yang kita korbankan itu adalah tidak hilang. Kita korbankan harta kita, kekayaan kita, semuanya karena perintah Allah untuk agama, maka itulah yang menjadi milik kita yang sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah wa akramakumullah. Dan kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak-anak kita, tetapi perintah Allah untuk kita adalah menyembelih hewan kurban. Dan melalui yang mulia baginda Rasulullah SAW, Allah Ta'ala telah berjanji bahwa tidak ada amalan yang lebih disukai, dicintai oleh Allah pada hari Adha nanti melebihi menyembelih hewan kurban. Dan ketika darahnya menetes, sebelum menetes ke bumi, darah tersebut telah sampai di satu tempat di sisi Allah SWT. Maknanya korban kita itu akan kita jumpai nanti di sana. Fatibu biha nafsan, maka berkorbanlah dengan senang hati. Man da'a thaibatan biha nafsuhu, siapa yang berkorban dengan senang hati, muhtasiban li udhiyatihi, berharap pahala daripada Allah dengan korban tersebut, kana hijaban minan nar, maka hewan korban tersebut akan menjadi penghalang kita daripada azab api neraka, daripada penderitaan api neraka. Hadirin rahimakumullah, kalau kita tidak korbankan karena perintah Allah untuk agama, pada akhirnya semuanya juga akan hilang, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka kita niatkan dalam hati kita hidup ini hanya sekali. Bagaimana kita berangkat ke akhirat membawa amal yang sebanyak-banyaknya. Semakin banyak amal kebaikan kita, maka semakin besar, semakin banyak kegembiraan yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الإنس والجن واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا جعلنا وأقاربنا جيراننا وعلى قريتنا من حواليها أجمعين اللهم اهدنا لعلماءنا ومرانا وزعماءنا وأعوان المسلمين أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله